Disclaimer dulu di awal ya teman-teman. Jadi saya ini bukan dokter, bukan nakes. Saya ya hanya lulusan teknologi pangan dan di video ini saya menjelaskan apa yang sudah saya lakukan. Jadi teman-teman, karena saya bukan dokter dan bukan nakes, teman-teman boleh percaya, boleh tidak. Tapi alhamdulillah banyak yang mengikuti apa yang saya jelaskan dan mereka mendapatkan hasil yang luar biasa. Halo teman-teman sekalian, berjumpa lagi dengan saya Bang Seha. Ini ada komentar lagi ya, satu, saya akan bahas ini. Beliau nanya, kalau pengganti nasi pakai singkong bagus nggak mas? Kalau olahraga bersepeda bagus nggak mas? Bisa menurunkan berat badan? Baik. Yang pertama saya mau ngebahas tentang kalau nasinya diganti singkong bagus atau tidak. Jawabannya adalah tergantung ya, tergantung kita sedang menjalankan pola hidup apa. Karena kita harus sadar bahwa pola hidup itu nggak cuma satu, tapi ada banyak. Ada yang menjalankan pola hidup defisit kalori. Kalau defisit kalori maka makan apapun boleh, yang penting kita menghitung berapa kalori yang masuk. Gitu. Kebutuhan kalori kita setiap hari berapa dan kita yang masuk hari itu berapa. Nah, kalau kita menjalankan defisit kalori, maka ya kita harus defisit. Kalau kita butuhnya satu hari 2000 kalori, maka kita masukinnya cukup 1500, jadi defisit. Nah, sehingga karena kita defisit kalori harusnya 2000 tapi kita masukin cuma 1500, maka tubuh kita nanti akan mencari kekurangannya 500 kalorinya itu dari lemak tubuh kita. Ya, dari lemak tubuh kita akan kemudian dihancurkan menjadi energi. Nah, kalau ini yang dijalankan, maka ya mau makan singkong, makan nasi, kemudian makan pisang, makan kentang, roti dan seterusnya itu ya nggak masalah. Yang penting teman-teman menghitung jumlah kalori yang masuk. Itu gaya hidup yang pertama. Kemudian misalkan ada gaya hidup yang namanya DEBM ya kan, diet enak bahagia menyenangkan. Nah, kalau yang ini yang dilakukan itu sebenarnya mirip dengan keto, tapi kalau keto fokus ke hewani, kalau DEBM ini fokusnya adalah memakan yang penting makan apapun tidak naikin gula darah tapi masih boleh kayak sayuran atau buah-buahan. Nah, ini juga ya berarti kalau yang singkong mungkin harus dibatasi gitu ya. Nah, ini untuk yang DEBM lah. Intinya dia menghindari kayak nasi, tepung dan seterusnya fokus kepada lauk pauknya atau sayurannya. Kemudian ada juga orang yang nyebutnya diet ular. Kalau diet ular ini artinya adalah kita makan apapun sebanyak-banyaknya nggak masalah, tapi kemudian setelah kenyang nanti kita nggak makan sehari 2 hari, nanti hari berikutnya baru makan lagi gitu. Ada juga yang seperti itu ya terserah. Kalau sanggup misalkan, aku pokoknya hari ini makan sebanyak-banyaknya, lalu kemudian puasa 2 hari full, nanti hari ketiga baru makan lagi ya terserah. Jadi makan apapun itu boleh ya, makan singkong berarti boleh kalau pakai diet ular. Lalu ada juga yang satu hari 1 kali makan saja, one meal one day. Ya, jadi 1 hari itu makannya sekali doang. Nah, itu kalau yang dilakukan ini juga makan apapun boleh, yang penting 1 hari itu cuma makan 1 kali saja. Ya, artinya puasanya itu bisa intermittent fastingnya bisa 20 jaman. Ya gitu. Jadi kalau ditanya apakah makan singkong bisa nurunin berat badan, ya tergantung gaya hidup apa yang sedang dijalankan. Kalau yang saya jalankan itu adalah ketofastosis ya. Kalau yang di ketofastosis ini kita menghindari apapun ya makanannya yang mengandung karbohidrat. Nah, karena singkong ini mengandung karbohidrat, maka saya terutama ketofastosis itu tidak makan singkong. Jadi nasinya tidak diganti dengan singkong. Apakah harus ikut seperti saya ketofastosis? Oh enggak, kan gaya hidup banyak. Jadi teman-teman silakan mau defisit kalori boleh, mau diet ular boleh, mau makan 1 kali saja dalam 1 hari juga boleh gitu ya. Nah, jalankan yang paling enjoy teman-teman jalankan. Itu jawaban pertama. Kalau ngikutin cara saya berarti singkongnya tidak dimakan ya. Jadi yang dimakan apa? Yang dimakan adalah fokus terhadap makanan-makanan yang berasal dari hewan. Kalau berasal dari hewan itu isinya nanti cuma lemak dan protein karena di hewan tidak ada karbohidrat. Jadi kalau teman-teman makan daging, maka pilihlah daging yang ada lemaknya karena sumber energi orang-orang yang menjalankan ketofastosis itu berasal dari lemak hewan. Itu jawaban pertama. Kemudian jawaban yang kedua ya, kalau olahraga bersepeda bagus nggak mas buat menurunkan berat badan? Nah, ini juga kita harus bahas ya. Olahraga apapun itu bagus ya. Karena tujuan olahraga itu ya kita membakar kalori lah salah satunya. Jadi kalau olahraganya sepeda ya bagus untuk menurunkan berat badan selama makanannya dijaga. Artinya gini teman-teman. Kalau kita bersepeda
Lalu dalam bersepeda itu kita bisa membakar kalori 1000, lalu kemudian habis dari itu kita makan ya banyak dan masuk kalori 2000, ya akhirnya surplus, akan gemuk juga gitu loh. Jadi kalau sudah berolahraga tapi makanannya tetap tidak dijaga, ya itu akan susah juga menurunkan berat badan. Jadi seperti itu. Dan ingat ya teman-teman, olahraga itu ya porsinya hanya 20%-an ya, 20 sampai 30% saja untuk menurunkan berat badan. Porsinya hanya segitu kecilnya gitu. Jadi menurunkan berat badan itu porsi terbesarnya itu adalah dengan cara menjaga pola makan kita. Kalau kita menjaga pola makan kita dengan baik, ya kan, menghindari nasi, gula dan tepung atau makanan apapun yang bisa bikin gula darah naik, maka tanpa olahraga pun kita bisa turun berat badannya, ya seperti itu. Kemudian juga olahraga itu juga ada dua teman-teman ya. Kalau bersepeda, kemudian berlari, jogging, kemudian main badminton, main tenis dan seterusnya, berenang itu adalah kardio. Ya jatuhnya adalah olahraga kardio. Kardio itu artinya kita menguatkan jantung, otot jantung gitu ya. Menguatkan otot jantung kita itu kardio. Bagus nggak? Ya bagus, berarti otot jantung kita akan kuat. Ya kan? Tapi kalau kita olahraganya adalah angkat beban, maka yang kita lakukan kita sedang melatih otot-otot kita, otot rangka terutama. Jadi bukan otot jantung tapi otot rangka. Otot rangka itu apa? Otot-otot yang ada di seluruh tubuh kita yang digunakan untuk bergerak. Nah, kalau kita latihannya adalah angkat beban, olahraganya adalah angkat beban, maka yang kita latih adalah otot rangka. Otot dada, otot lengan, otot kaki, otot pinggul, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, seperti itu. Jadi yang kita latih itu berbeda, bersepeda dengan angkat beban. Terus bagusan mana bang? Ya kalau menurut saya dua-duanya dilakukan. Jadi ada angkat bebannya untuk membuat otot kita hidup ya, otot kita kuat ya. Karena nanti kalau kita semakin tua, tulang kita semakin keropos. Nah bayangin ya, kalau sudahlah tulangnya keropos, ototnya pun lemah. Jadi kita Jadi kita susah bergerak, ringkih, bungkuk dan seterusnya. Tapi kalau misalkan semakin tua tulang kita semakin keropos, tapi otot kita bagus. Nah, mungkin kita akan lebih tegap, lebih kuat, bergerak lebih oke gitu ya. Nah, kalau jantung itu tadi ya kayak bersepeda, berenang dan seterusnya. Nah, maka kita lakukan dua-duanya. Ya, angkat beban habis angkat beban baru kardio. Nah, bisa seperti itu atau bisa juga kardio dulu lalu angkat beban ya nggak masalah juga lah. Tergantung teman-teman mau menjalankan yang mana. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Dan sekali lagi harus teman-teman ingat bahwa kalau olahraga itu porsi untuk menurunkan berat badan paling cuma 20 sampai 30%. Jadi, berat badan itu bisa turun dengan sendirinya walaupun tidak olahraga kalau teman-teman bisa menjaga pola makan ya. Pola makannya ya terserah, mau diet defisit kalori, mau diet ular, mau DBM, mau 1 hari 1 kali makan saja, atau mau ketofastosis, bebas lah. Carnivore diet juga ada, bebas. Nah, tergantung teman-teman lebih enjoy menjalankan yang mana. Mungkin jawabannya itu ya. Jadi kalau pertanyaannya tadi ya, makan singkong bagus enggak? Ya tergantung ini. Olahraga bersepeda bagus enggak? Nah, saya sudah jelaskan juga. Semoga semuanya paham. Terima kasih sudah menonton video saya dan jangan lupa subscribe. Kita bertemu di video yang lain dan bye-bye.